Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Josto Arifal Tawakal, masih di channel Fakademik. Nah, kali ini kita keluar jalan-jalan guys, ya, biar gak bosan pemandangan videonya bukan hanya di rumah tapi juga di luar ruangan ini. Nah, ini kita ada di sebuah pantai. Saya tidak perlu menyebutkan nama pantainya karena pengelolanya tidak mengendorse saya, jadi saya tidak akan menyebutkan nama pantainya. Tapi pantainya bagus sekali ini, lumayan untuk mencari ketenangan, ketenangan kayak apa aja guys. Ini mau lihat suasananya, coba yuk. Ini ada pohon-pohon pinusnya guys. Itu suasana pantainya, menarik kan guys. Bisa lihat bagaimana banyak pohon di sini. Oke. Enaknya kita bahas kelas apa ini guys? Oh, bagaimana kalau kita membahas tentang kelas kepartean aja? Kita masih merujuk pada bukunya Grabo tentang political parties. Kali ini, oh ya, bagi kalian yang terlewat, bisa tonton video-video saya sebelumnya tentang kepartean juga. Di sana ada definisi kepartean, fungsi, arti penting, dan lain sebagainya. Nah, kali ini kita akan, sebentar guys, bagus sekali guys pemandangannya. Pemandangannya sangat bagus. Enak, anginnya semilir ini, cocok untuk bersantai ini. Kali ini kita akan membahas mengenai program partai. Ini salah satu bahasan di dalam bukunya Grabo, Master, yang berjudul Political Parties itu guys. Apa itu program guys? Program partai itu apa sih sebenarnya itu? Kalian tentu sering menggunakan kata program atau mendengar kata program. Beberapa mengindikasikan bahwa program itu artinya acara. Itu hanya sebagian kecil dari makna program sebenarnya guys. Banyak program itu lebih luas daripada arti itu. Ada orang naik, apa itu namanya? Nanti kita main-main itu juga. Program lebih dari sekedar acara guys, tapi sekumpulan nilai-nilai, prinsip-prinsip yang kemudian diaktualisasikan dalam bentuk kebijakan, kegiatan, pandangan, dan lain sebagainya guys. Ya. Tapi program ini, kita berbicara mengenai program dasar sebuah partai politik. Program ini sebenarnya hasil dari proses panjang guys, sejarah panjang partai, bagaimana aktivitas mereka, kegiatan-kegiatan mereka seperti apa, pandangan-pandangan politiknya seperti apa. Itu akan dapat dirangkai jadi satu, sehingga bisa kita pahami bahwa itulah program dasar partai politik. Tidak bisa program itu hanya dilihat, ini kita berbicara program dasar guys ya, program dasar partai, bukan program kegiatan apa itu, bukan, sudah saya jelaskan tadi. Program tidak bisa kita melihat per kegiatan kemudian kita menyimpulkan partai tersebut memiliki program ini, tidak bisa guys sebenarnya guys. Jadi program dasar itu tidak bisa kita analisis, tidak bisa kita hanya tentukan dari satu kegiatan partai, tidak bisa. Ini rangkaian panjang, periode yang panjang, long term period dari partai politik, sehingga kita bisa mengidentifikasi bahwa partai ini memiliki program ini. Nah, kenapa partai kok butuh memiliki program guys? Ada beberapa alasannya sebenarnya. Nah, partai harus memiliki identitas. Ini menurut apa yang disampaikan di bukunya Master dan Grabo. Partai itu harus memiliki identitas. Nah, program ini mencirikan identitas partai. Dari identitas inilah kemudian masyarakat atau pemilih bisa mengidentifikasi partai tersebut. Contoh guys, di Indonesia semisal, di Indonesia ada partai PDIP, ya.
PDIP memiliki identitas sebagai partainya wong cilik. Mohon maaf, ini bukan ranah untuk kita berdebat benar gak PDIP partainya wong cilik, tapi setidaknya itu adalah image yang dimunculkan, yang dipahami oleh orang bahwa PDIP adalah partainya wong cilik. Ini bukan karena saya pakai kaos merah, bukan guys, ini hanya kebetulan saja saya pakai kaos merah karena yang saya ambil pagi ini ya tidak ada kesengajaan. Nah, maka masyarakat bisa mengidentifikasi PDIP partainya wong cilik. Kalau ada pertanyaan dari masyarakat, semisal masyarakat bertanya-tanya, saya mau cari partai yang peduli wong cilik, itu apa? Maka kemudian ada dalam pikirannya, PDIP. Ini contoh guys. Sekali lagi saya tidak dalam rangka memperdebatkan apakah itu benar apa enggak dijalankan oleh oleh PDIP atau tidak. Saya tidak dalam ranah itu. Nah, semisal ada lagi, partai yang memperjuangkan nilai-nilai Islam, image-nya di mana? Di PKS misal. Maka masyarakat juga bisa dengan mudah mengidentifikasi partai sesuai apa yang dia cari. Kemudian program ini juga bisa menjadi justifikasi bagi sebuah partai politik. Ada sesama pengunjung guys. Ya, ada sama asik ya. Bikin asik aja, jangan terlalu serius ya. Sampai mana tadi guys? Sepertinya kita sampai pada program juga bisa sebagai justifikasi guys. Justifikasi pembenaran partai. Karena biasanya begini, partai itu kan juga memiliki tindakan-tindakan yang sifatnya itu setiap saat. Nah, untuk menjustifikasi apakah tindakan partai ini sudah sesuai dengan program dasarnya apa tidak atau belum. Nah, ini sebagai alat justifikasi. Itu satu. Yang kedua adalah alat justifikasi bahwa dia itu memiliki arah yang jelas guys. Ketika sebuah partai memiliki program dasar, maka bisa dianggap bahwa partai itu memiliki arah yang jelas. Karena salah satu fungsi program adalah ada tujuan. Partai politik berdiri itu ada tujuannya. Tujuannya terimplementasi atau tercermin dari program dasar. Itu sebagai justifikasi. Kemudian program juga bisa dilihat sebagai pembeda. Ini fungsi program juga. Sebuah partai politik jika memiliki program, seharusnya, ini lazimnya ya guys, idealnya, kita berbicara idealnya. Saya tidak bisa fokus ke kamera karena sambil menikmati lalu lalang orang yang asik menikmati pantai ini. Asik. Oke. Kita kembali lagi. Lazimnya partai politik itu harus berbeda guys, bisa membedakan dirinya dengan partai yang lain. Nah, bentuknya program itu guys. Sebuah partai politik harusnya memiliki program yang berbeda dengan partai politik yang lain, sehingga orang bisa mengenali perbedaannya, bahwa dia itu berbeda dengan partai yang lain. Contoh guys, ini kelihatan kalau di Amerika itu sangat kelihatan jelas sekali bagaimana orang bisa mengidentifikasi Partai Demokrat bahwa dia itu memiliki program yang bernilai konservatif. Partai Demokrat itu memiliki program yang bernilai progresif. Salah tadi guys. Ini efek angin pantai ini bikin agak kurang fokus. Tapi nggak apa-apa, insya Allah saya masih bisa fokus. Partai Republik memiliki program yang bernilai konservatif, Demokrat progresif. Ini orang mudah mengenalinya guys.
dalam kebijakan-kebijakan sehari-hari partai itu juga mencerminkan dalam isu-isu politik yang mereka keluarkan, dalam opini-opini politik yang mereka keluarkan, itu mencerminkan sekali bahwa Partai Republik itu memang penganut nilai-nilai konservatif, sedangkan Partai Demokrat penganut nilai-nilai progresif atau liberal. Nah, ini kelihatan di Indonesia bagaimana? Apakah partai bisa kita lihat perbedaannya? Sulit saya rasa guys ya. Hampir semua partai program dasarnya itu ya sama. Kita tidak bisa mencirikan ini partai ini partai ini. Bahkan yang katanya adalah partai Islam dan partai non Islam atau partai agama dan partai non agama sendiri pun itu juga kita kesulitan menangkap nilai Islamnya dan nilai non agamanya, nilai agama dan nilai non agamanya dalam kegiatan-kegiatan mereka keseharian, dalam opini-opini publik mereka, dalam pandangan-pandangan politik mereka. Kita sulit mengidentifikasi keberadaan yang identitas mereka yang dinyatakan bahwa sebagai partai agama atau partai non agama. Nah, ini memang ya permasalahan yang bukan hanya di Indonesia saja guys. Ini problem yang muncul ketika sistem kepartaiannya adalah multipartai. Ya, gini di video yang kemarin sudah saya jelaskan guys. Ya, kalau kamu belum paham ya tonton lagi video sebelumnya. Itu ada klasifikasi partai, kategorisasi partai, itu ada sistem kepartaian multipartai, dua partai, single party lah. Dalam multipartai ini memang kesulitan untuk dibedakan karena ada banyak partai. Ada banyak partai dan saling beririsan dan bahkan berhimpit-himpitan. Ya guys. Ya, sangat sulit dibedakan. Beda dengan negara yang menggunakan sistem dua partai atau two party system, itu cenderung sangat-sangat bisa dibedakan karena hanya ada dua partai yang dominan di sana. Bukan berarti hanya ada dua partai, tidak, tapi hanya ada dua partai yang dominan di sana. Dan mereka secara tegas ada garis batas yang tegas berbeda dengan yang lain. Di Indonesia kesulitan. Coba kalian bisa bedakan apa perbedaan program dasar Golkar dengan Hanura, dengan Gerindra, dengan PDIP apa? Semua menyatakan akan mensejahterakan orang kecil. Ya, kalian bisa membedakan antara PKB, PAN, P3, program dasarnya apa? Semua juga berbicara tentang mensejahterakan konsep. Tapi secara detail bagaimana cara mensejahterakannya ini jarang sekali bisa ditangkap oleh publik. Karena apa? Bukan karena publiknya yang tidak bisa menangkap, tapi karena memang partai tidak memberikan pendidikan tentang kepartaiannya kepada masyarakat secara detail. Tidak menyampaikan nilai-nilai atau yang tercermin dalam opini publik atau pandangan politik, dia opini politik maupun pandangan politik seperti bahkan dalam posisi-posisi kebijakan itu juga tidak mencerminkan secara jelas program dasar yang mereka miliki. Ya, itu tadi guys kira-kira mengenai bagaimana arti pentingnya program bagi sebuah partai politik. Program ini sebenarnya ada selain program umum ya guys, itu program. Oh ya sorry, program ini bisa merujuk pada ideologi guys, jangan salah tafsir. Artinya ini dianggap sesuatu yang bukan atau yang terpisah dari ideologi. Program itu juga mencerminkan ideologi yang dia yakini, yang dia perjuangkan. Nah, selain program dasar, partai politik itu juga memiliki spesial program atau program khusus atau biasanya berbentuk position paper. Ini sebuah pandangan politik terhadap isu-isu tertentu guys. Ini per kasus. Ada isu-isu tertentu per kasus. Ya, misal contoh kita ada isu tentang omnibus law. Bagaimana partai politik memberikan pandangan politiknya. Nah, ini namanya adalah special program atau position paper. Kenapa disebut position paper? Karena lanjutnya itu mereka juga mengeluarkan semacam draft tentang sikap mereka, semacam paper, semacam tulisan tentang sikap resmi mereka guys terhadap sebuah isu politik. Ya, ya ini sering saya
lazimnya, harusnya, idealnya position paper ini juga harus sejalan dengan program dasar partai. Semisal Partai Konservatif Republik di Amerika Serikat, mereka memiliki pandangan dasar, memiliki pandangan politik yang mendasar bahwa aborsi itu harus tidak boleh, ilegal, tidak boleh dilegalkan, itu harus dilarang. Itu ada masalah kayaknya guys. Tadi sempat kesemprot kita, tapi tidak apa, asik. Tahu kenapa itu ya? Ada masalah dengan mesin motornya ya. Ini juga banyak orang lalu lalang sekitar saya, bisa dilihat. Ya, menarik guys. Mungkin agak bising, nggak apa-apa ya guys ya. Nah, kemudian ada lagi selain spesial program itu adalah selain itu ada electoral program guys. Nah ini penting guys. Electoral program beberapa Jawa jadi gini guys, kayak Pak SBY di sisir miring ini, kayak SBY atau kayak Karel Peter Pan. Wah enggak, masih gantengan saya semuanya ya guys. Iya kan, ya aja guys, besok video lagi saya kalau iya kan. Oke. Dan yang kedua itu adalah apa tadi? Electoral program. Electoral program itu program yang disediakan oleh partai, yang disampaikan oleh partai kepada masyarakat di masa pemilu guys. Tujuannya adalah menarik pemilih. Nah, program itu berisi hal-hal atau pandangan-pandangan politik yang akan dia kerjakan ketika berhasil menduduki pemerintahan. Ibaratnya begini, visi misi atau program-program calon. Nah, ini yang akan dia lakukan ketika dia berhasil menduduki pemerintahan. Ya. Paham ya guys ya? Ini namanya electoral program yang bersifat elektoral. Ya, semua partai harusnya punya seperti itu. Bahwa ketika dia berhasil menduduki pemerintahan maka akan melakukan ini. Karena merujuk pada program dasar, maka program elektoral pun juga seharusnya, idealnya, lazimnya tidak akan keluar dari garis program dasar partai guys. Jadi paham ya dari sini ya. Mau jatuh guys, ada motor mau jatuh ya. Oke. Nah, sekali lagi guys, kalau di dalam negara yang menganut two party itu lebih jelas, programnya akan sangat kelihatan perbedaan dengan partai yang lain. Bahwa semisal yang partai konservatif kami akan menurunkan pajak seperti itu. Kemudian yang partai Demokrat, kami akan meningkatkan kesejahteraan. Negara harus mengambil peran lebih dalam kesejahteraan masyarakat. Negara harus mengambil peran lebih dalam kesehatan masyarakat. Ini tentu berbeda dengan partai yang menganut model konservatif. Ini kita berbicara di Amerika. Meskipun nanti ada deal yang kemudian yang konservatif menjadi agak ke tengah, yang kiri agak ke tengah, kanan agak ke tengah, yang progresif agak melunak, itu hal yang lain, itu dinamika politik. Tapi mereka jelas di awal. Meskipun melunak pun juga tidak terlalu besar guys. Artinya dari yang ilegal terus kemudian menjadi pure legal itu juga enggak. Seperti yang saya jelaskan dari kiri paling ke kiri. Tidak mungkin dari kiri langsung ke kanan jauh, tidak mungkin. Dari ekstrem kiri menjadi ekstrem kanan itu hampir sulit terjadi dalam negara yang demokrasinya sudah maju. Nah, di Indonesia itu kanan kirinya tidak jelas, rata-rata yang di tengah, mengerucut di tengah, di sentral, di garis tengah. Karena apa? Karena tujuannya ingin menarik pemilih sebanyak mungkin guys. Karena banyak partai sehingga ingin menarik partai sebanyak mungkin dengan strategi yang seumum mungkin. Akhirnya memunculkan program dasar yang umum-umum juga ya, biar bisa menjangkau semua kalangan. Oke. Itu tadi
tentang spesial program dan electoral program. Nah, biasanya di beberapa partai ini guys, di dunia, kita berbicara secara umum di dunia, mereka itu memiliki komisi khusus. Komisi khusus ini yang menerjemahkan program dasar, kemudian disesuaikan dengan isu-isu terkini ya, terhadap isu politik aktual, dan kemudian mereka mengelaborasi nilai-nilai yang ada dalam program dasar menjadi pernyataan-pernyataan politik atau menjadi keputusan politik partai tentang isu aktual, tentang isu-isu yang sedang dialami saat ini. Mereka mau mengelaborasikan dalam bentuk biasanya dalam bentuk paper guys. Kemudian paper itu di-share ke internal partai dulu, ke komisi-komisi yang lain. Kemudian diputuskan bahwa kita akan memiliki pandangan seperti ini. Kita akan memperjuangkan kebijakan yang model ini. Kita akan menolak atau menawan apa yang sudah ada. Itu ditentukan. Nah, itu nanti yang memutuskan biasanya pada forum yang lebih besar. Entah itu forum semisal di Indonesia ya, forumnya semisal Rakornas atau atau Kongres. Di Amerika semisal ketika ada forum-forum nasional di partai Demokrat, itu intinya seperti itu, di-share kepada internal partai maupun mengundang komite-komite yang lain untuk mendiskusikan, komite-komite di luar atau kelompok-kelompok di luar partai untuk mendiskusikan hasil paper yang sudah dielaborasi dari program dasar itu, dan kemudian nanti yang memutuskan adalah organisasi partai guys. Jadi bareng-bareng ada forum-forum tertentu. Nah, di Indonesia tentu juga ada divisi-divisi atau komisi-komisi atau bidang-bidang di dalam partai politik yang berfungsi untuk menentukan sikap politik atau posisi politik kita akan seperti apa. Nah, siapapun bentuknya bisa macam-macam, entah itu diserahkan kepada pengurus inti DPP atau diserahkan kepada Dewan Pertimbangan atau diserahkan khusus kepada ketua umumnya, itu terserah. Yang jelas ada unit di dalam partai politik yang memang memiliki kewenangan untuk mengelaborasi program ke dalam program-program yang lebih aktual, yang akan bisa diaktualisasikan. Gitu guys. Oke, semilir sekali ini guys. Ini guys, kalian bisa lihat bagaimana anginnya ini saya bergerak-gerak guys. Nah, ya kan, gerak-gerak. Anginnya ini kencang guys. Kalau bisa saya simpulkan ini, bahwa program itu penting. Semua partai harus memiliki program dasar. Tidak bisa, itu akan menjadi garis partai. Itu penting sekali. Nah, kemudian nanti dielaborasikan dalam bentuk semisal position paper, program khusus. Kemudian juga bisa dielaborasikan ke dalam program elektoral yang bisa disampaikan ke partai. Harus bisa berbeda, bahwa dirinya itu berbeda dengan partai yang lain. Oke, sampai sini dulu aja guys ya. Kita jumpa di video lain. Ini saya masih di pantai ini untuk beberapa saat lagi, dan masih menikmati bagaimana suasana di pantai ini. Sampai nyebut namanya tapi nggak di endorse ini guys, misalnya pengelolanya ini. Oke, sampai di sini dulu. Jangan lupa subscribe channel kami, jangan lupa like, dan konten-konten selanjutnya. Jangan lupa
lupa guys, bahwa video ini itu hanya penjelasan sekilas saja. Kalian bisa membaca lebih detail, mendapatkan pengetahuan lebih detail, lebih banyak di bukunya Meister dan Medical Artist. Oke, sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.